Horas-horas Balige Academy dari tepian Danau Toba hadir di depan Anda membahas semua ketidakadilan ya siapapun itu ya kita tidak boleh dibungkam, kita tidak boleh mengkultuskan siapapun di republik ini. Anggap dia semua manusia, jangan dewa ya, karena ini negara demokrasi. Oke, kali ini kita akan membahas ya, mengingatkan janjinya Kapolri Listio Sigit Prabowo yang saat mencalonkan diri menjadi Kapolri ya pada tahun 2021 itu ya, Januari 2021, janji-janjinya di depan panitia atau seleksi Komisi 3 ya, Komisi 3 DPR RI yang menyeleksi dia menjadi Kapolri ya tahun 2021. Janji dia inilah dia ya, 16 program prioritas Kapolri. Penataan lembaga, kelembagaan. 2. Perubahan sistem dan metode organisasi. 3. Menjadikan SDM Polri unggul di era polis 4.0. Sampai susah kita ngomong ya. 4. Perubahan teknologi kepolisian modern di era polis 4.0. Semuanya omong kosong ya, 1-16 ini. Menjadikan SDM Polri unggul di era polis 4.0 ya. Contohnya kemarin inilah ya, rekayasa pemerasan ya oleh pimpinannya itu ya, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Donat Perlawangan 9 juta ya, memeras turis dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Thailand ya. Itulah prestasinya SDM unggul oleh Listio Sigit Prabowo, dan banyak lagi kasus dan itu kita tolak ya dengan menyatakan itu oknum itu ya. Oknum kalau sebagian besar ya bukan oknum ya. Jadi inilah janjinya dia menjadikan SDM Polri unggul, omong kosong ya, polis 4.0. Perubahan teknologi, janji keempat, teknologi kepolisian modern di era polis 4.0. Ya baru aja kemarin ya kita ada CCTV mati di Polres mana itu? Di Polres Kota Tasikmalaya, yang diduga polisi-polisi di sana ya melakukan penyiksaan terhadap 4 anak. Katanya CCTV-nya mati ya karena ada perbaikan renovasi. Inilah buktinya anak buah Listio ini gagal nih orang, tapi 4 tahun dijadikan Kapolri ya. Kapolri tersampah, terburuk, terkotor. Prestasinya membuat kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Belum lagi kasus Afif Maulana di Sumatera Barat. DVR-nya override, terhapus otomatis. Selesai masalah, ditutup oleh Kapoldanya Irjen Suaryono. Jadi inilah kualitas kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Dan herannya dengan janji-janji seperti ini seperti janji politisi yang susah kali ditagih. Dan yang menyeleksi Komisi 3 DPR itu tidak pernah menagih orang ini. 1-16 janjimu, program prioritas Kapolri, setelah setahun kau, mana yang sudah kau lakukan? Apa buktinya? Apa tanggapan masyarakat? Ya, sebagai pengguna, user dari kepolisian, yang membayar pajak dengan keringat mereka yang mau bekerja mulai pagi sampai malam, bahkan dari pagi sampai pagi. Mana? Apanya? Buktinya kan begitu ya. Dia kan yang mencalonkan diri, program 1-16. Yang menyeleksi dan memilih dia, ya harusnya menanyakan apa implementasi, apa realisasi dari janji-janji itu ya. Dan memang begitu konyolnya ya, pada saat pencalonan pun Joko Widodo ini sebagai presiden membuat orang ini calon tunggal ya. Kok bisa calon tunggal? Memang ini orang terbaik di kepolisian saat itu ya, tapi itulah ya, karena kedekatan dari Sulu sana, pernah Kapolres. Jadi berdasarkan kedekatan, bukan prestasi, integritas apalagi ya. Dan lebih konyol lagi,
satu calon yang dicalonkan oleh Joko Widodo langsung diterima oleh Komisi 3, kan bisa kalian tolak. Tapi itulah ya, karena Komisi 3 DPR ya, gerbong besarnya Joko Widodo di DPR ya tukang stempel lah akhirnya. Ya, jadi ya ini orang diajukan calon tunggal, ya dia yang menang. Dipilih, ya tinggal stempel. Begitu dipilih, tidak pernah ditanyakan 1 sampai 16 ini apa realisasinya di lapangan. Ya jangan tanya dia lah, tanya masyarakat. Sebagai pengguna jasa mereka kan, katanya mengayomi, melindungi, tapi rekayasa. Kasus Jessica Wongso, otaknya Tito Karnavian dan Krishnamurti. Nggak pernah orang ini berani memanggil saya ya. Apalagi menersangkakan saya, Listio Sigit Prabowo ini. Memanggil saya aja nggak berani. Ya. Kapolri hau-haunya ini ya, abel-abel. Oke. Terkait dengan menjadikan SDM Polri unggul di era Polis 4.0 ini ya, yang merupakan hanya jargon dan omong kosong dari Listio Sigit Prabowo, ya ada lagi kasus. Ya memang masih dugaan, tapi sudah diperiksa dia. Ya. Namanya AKBP Bintoro. Katanya memeras 20 miliar anak dari seorang pengusaha, bos Prodia, klinik itu ya. Bayangkan itu AKBP, Reskrim Polres Jakarta Selatan. Inilah omong kosong ya, bukti lagi omong kosong. Menjadikan SDM Polri unggul, malah hancur di tangannya orang ini. Hancur. Gak tahu kemarin ada pidatonya Pak Prabowo itu menyenggol apa integritas Polri lah bla bla bla. Jangan tanggung Pak, bubarkan kepolisian ini. Udah muak rakyat terhadap orang-orang ini. Muak. Bentuk lagi yang baru dengan anak-anak muda yang berintegritas, dan jangan gunakan pangkat-pangkat jenderal. Karena pangkat jenderal untuk kepolisian hanya dipakai oleh negara-negara yang berafiliasi dengan komunis seperti Thailand, Birma, dan lainnya. Kalau negara demokrasi maju, ya G20 terutama negara-negara demokrasi maju, ya chief of police saja, kepala kepolisian, gitu loh. Ngapain pakai pangkat-pangkat jenderal? Lihatlah ini jenderalnya entah apa ini entah apa ini bintang 4 bla bla bla, apa gunanya ini? Memang dia udah pernah bertempur ya, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia. Boro-boro. Coba cek rekeningnya. Cek dulu rekeningnya Pak Prabowo ini. Gendut nggak ini? Ya, boro-boro mempertaruhkan nyawanya untuk rakyat. Memeriksa Krishnamurti aja otak rekayasa video CCTV Jessica aja nggak berani. Memeriksa Fadil Imran aja ya sebagai Kapolda Metro Jaya terhadap rekayasa kasus KM50 juga nggak berani. Bahkan memeriksa Rudiana nggak berani. Kasus rekayasa Vina Cirebon. Jadi untuk apa orang ini kami bayar? Gitu loh. Mananya Pak Prabowo nih, tanggung sekali. Ya, Anda mantan Danjen Kopassus. Atau sekarang sudah jadi apanya sekarang? Lalak. Nggak 100 hari. Semua dia mau Indonesia bubarnya Indonesia ini Pak. Kalau Anda biarkan kayak gini. Apalagi setelah ini Anda pilih lagi Kapolri yang kayak dia lagi. Fadil Imran misalnya, bubar Indonesia ini Pak, ya, bubar, gitu loh Pak. Makanya Pak, hati-hati dengan kemarahan rakyat yang semakin memuncak, ya, karena negara ini, ya belum bisa kita bilang negara gagal mungkin ya, menuju kegagalan itu sudah pasti. Tinggal Anda melakukan apa Pak Prabowo, gitu loh. Ya, kalau menuju kegagalan orang sudah pasti itu. Dengan penegakan hukum semacam ini, rekayasa, peras, berbohong terus, institusi dibayar pajak, Anda naikkan lagi anggaran Kapolri, anggaran Polri jadi 126 triliun, ya, anggaran terbesar nomor 2, bahkan di atas dari PUPR untuk pembangunan, kan parah, ya. Dimanjakan tetapi prestasi nol, minus malah. Oke, inilah berita tentang siapa ini, AKBP Bintoro ini yang memeras 20 miliar dari CNN. Ya, coba dibacakan dulu. Dengan tajuk AKBP Bintoro diperiksa Propam buntut pras anak bos Prodia
20 miliar rupiah dari CNN Indonesia diturunkan Senin 27 Januari 2025. Polda Metro Jaya mengusut kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. Menindaklanjuti informasi tersebut, Polda Metro Jaya saat ini telah melakukan pendalaman oleh Bitpropam. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi dalam keterangannya Senin 27 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara. Ade Ari menjelaskan, Polda Metro Jaya berkomitmen memproses sesuai peraturan yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Ntar dulu, statement inilah yang selalu bersayap ya. Memproses sesuai peraturan yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ya, polisi rekayasa yang terlibat rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua, kasus Sambo, ya, si Acai malah naik pangkat, ya, bukan malah dipecat, naik pangkat. Kemarin, baru-baru ini ya, akhir 2024, ya, yang memeras di itu turis-turis itu dari Malaysia dan lainnya di Jakarta Warehouse Project, ya, cuma 3 yang dipecat, sisanya cuma dimutasi atau di apalah itu, ya, demosi, dimutasi. Aduh, kalau orang lain memeras sudah langsung diborgol gitu tangannya, ya, banyak itu berita itu, preman memeras ditangkap langsung diborgol. Tapi kalau AKBP apalagi jenderal lolos dibuat Silistio ini. Padahal janjinya tadi apa? Mewujudkan SDM Polri unggul 4.0. Kosong. Yuk. Lanjut. Polda Metro Jaya berkomitmen meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, katanya. Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polda Metro Jaksel, AKBP Bintoro, dituduh telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah terhadap tersangka kasus pembunuhan yang juga anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Arif Nugroho alias Bastian, dan Muhammad Bayu Hartanto. Bintoro telah membantah tuduhan tersebut. Pihak tersangka atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya, semua itu fitnah, kata Bintoro kepada wartawan di Jakarta Minggu 26 Januari 2025. Kalau polisi sudah kedapatan begini, itu biasanya mengatakan fitnah, bohong. Ya, meskipun nanti terbukti fitnah, bohong. Ya, Donald Parlawangan Simanjuntak juga begitu pertama-tama. Ya, sebelum diperiksa dan dipecat. Dan Muhammad Nur Al-Azhar, ahli forensik digital Mabes Polri, ya, sampai PK Jessica Wongso 2024 November yang lalu masih mengatakan saya fitnah. Padahal dia jelas-jelas menggunakan software gratisan iRedSoft dan FreeMake untuk memanipulasi video CCTV. Itulah mental polisi. Mental polisi yang katanya si Listio ini untuk diwujudkan, ya, integritasnya polisi 4.0, omong kosong. Ya, sudah saya laporkan juga Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, Krisnamurti, Tito Karnavian. Diamnya kau Listio, ya, Kapolri sampah kau, ya, sudah saya maki-maki kau terus, nggak berani kau nangkap saya kan, karena saya pegang itu bukti ilmiah itu. Ya, begitu kau tangkap saya, maka kepolisian bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara, se-dunia. Ya, jago rekayasa dan membantah fitnah. Inilah pekerjaan polisi kalau sudah ketangkap. Ya, oke, lanjut. Bintoro mengatakan peristiwa ini berawal dari dilaporkannya AN alias Bastian yang telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Laporan kasus tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-1181 sekian Polres Metro Jaksel dan LP-B-1179 sekian Polres Metro Jaksel pada April 2024.
Pada saat olah TKP, ditemukan obat-obat terlarang dan juga senjata api. Singkat cerita, kami dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, ungkapnya. Hingga saat ini, Bintoro menyampaikan proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dengan 2 tersangka yaitu Arif Nugroho dan Bayu Hartanto beserta barang buktinya untuk disidangkan. Nah ini ya, dia catat ini orang bilang itu fitnah. Jadi ini kalau terbukti nanti harusnya ini bukan hanya dipecat, ya, harus dipidanakan seumur hidup Listio. Gitu, pelajaran bagi anak buahmu. Ya, ini tuduhan serius ini, 20 miliar bukan main-main. Ya, bisa langsung kaya dia, langsung poya-poya jalan-jalan ke luar negeri, bahkan bisa masukkan uangnya ke Panama Papers. Ya, bayangkan Pandora Papers lah, Panama Papers bisa masukkan itu duit. Bayangkan berapa kasus dia sudah peras seperti ini. Ini kan orang yang berani nih. Paling tidak pengacara dari terdakwanya ini berani melaporkan. Ya, bagi yang nggak berani nggak tahu lagi yang sudah diperas oleh Bintoro ini. Ya. Jadi kami ingin dia sama seperti si Donat Perlawanan Sibanjuntak itu, mantan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, ya, harus dipidanakan juga itu orang itu, pelajaran, ya, seumur hidup, gitu loh. Berikan sanksi yang tegas seperti janjimu di sini. Apa ini janjimu ini? Bullshit ini nih. Menjadikan SDM Polri unggul di era polis 4.0. Ini kan harus ditanyakan nih oleh Komisi 3. Janji-janjinya yang 16 ini. Apa buktinya? Ya. Kalau nggak terbukti, ya langsung ajukan pemecatan kepada Presiden Prabowo, Komisi 3. Ya. Jangan kalian takut-takut sama Kapolri. Setelah pensiun dia nobody juga, ya masyarakat biasa. Nanti ngurusin juga dia dipersulit juga itu. Seperti warga masyarakat biasa, seperti ada seorang apa itu Irjen cerita mantan, ya, ngurus apapun SIM ini nanti bisa dimainkan sama mantan anak buahnya ini. Jadi jangan pangkerja aku sekarang setelah jadi Kapolri warga biasanya ini, ya cuma makan gaji rakyatnya ini, nggak ada nothing spesial kecuali dia berprestasi baru kita putuan pun kita semangatkan. Inilah seorang bapak yang bisa kita contoh ketegasannya, keberaniannya, kejujurannya, kebersihannya. Tapi ini apa ini? Gadung ini. Oke, lanjut, ada berita lain ini dari Kompas, dari Tempo. Ya. Ya, dari Tempo. Beritanya diturunkan 2 Februari 2025 dengan tajuk diduga tersangka pembunuhan AKBP Bintoro jalani sidang di PN Jaksel Rabu. AKBP Bintoro akan menjalani sidang gugatan perdata ihwal dugaan pemerasan yang dilakukannya saat menjabat Kasarreskrim Polres Jaksel. Ini orangnya ini ya, mukanya ini, kalian ingat-ingat itu. Hati-hati kalau di jalan, takut nanti kalian diperas. Yuk. AKBP Bintoro akan menjalani sidang gugatan perdata ihwal dugaan pemerasan yang dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Bintoro bersama 4 orang lainnya dijadwalkan menjalani sidang ini di Pengadilan Negeri Jaksel Rabu 5 Februari 2025 mendatang. Jadi pemerasan ini bukan hanya di perdata juga, supaya mengembalikan uang itu yang pernah saya baca, mengembalikan 20 miliar itu yang diperasi Bintoro ini ya. Oke, lanjut. Rabu 5 Februari 2025 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Agenda panggil tergugat dan turut tergugat di ruang sidang 04. Bunyi keterangan yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan Ahad 2 Februari 2025. Bintoro diduga memeras para tersangka pembunuhan pada April 2024 lalu. Bintoro menangani perkara ini dan menetapkan 2 tersangka yang membunuh seorang remaja perempuan 16 tahun di sebuah hotel Jakarta Selatan. 2 tersangka pembunuhan ini juga yang melayangkan gugatan perdata terhadap Bintoro dan 4 orang lainnya. Mereka adalah Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Adapun pihak
Gugat dalam perkara ini selain Bintoro ada AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelyn Dohar Hutagalung, dan Henry. Jadi ya AKBP ya yang digugat ini untuk mengembalikan uang 20 miliar ini ya yang diduga melakukan pemerasan. Alah, dugaan pasti terbukti ini. Seperti si Donak Perlawangan Simanjuntak pertama-tama fitnah akhirnya dipecat. Ya, AKBP Bintoro. AKBP ya, terlagi dia kombes jenderal seperti penipu si Krisnamurti itu ya. Terus AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, AKP ya, terlagi AKBP kombes jenderal. Evelyn Dohar Hutagalung dan Harry. Jangan-jangan ini adalah pengacara yang ikut memeras, yang sering berkeliaran di sana ya. Katanya pengacara banyak yang sering berkeliaran di sana untuk memafia ini ya perkara. Oke, lanjut. Bintoro mengklaim dia tidak melakukan pemerasan. Dia pun menuding tuduhan itu sebagai fitnah dari para tersangka. Faktanya semua ini fitnah, kata Bintoro kepada wartawan di Jakarta, Ahad 26 Januari 2025. Kronologi dugaan pemerasan. Pengacara dua tersangka pembunuhan, Romi Sihombing, membeberkan kronologis kliennya diduga diperas oleh sejumlah anggota Polres Jakarta Selatan. Kami akan bongkar semuanya, katanya saat konferensi pers di Five Cafe, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat 31 Januari 2025. Arif Nugroho alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartoyo mengaku dimintai uang 20 miliar rupiah agar kasusnya dihentikan atau SP3. Polisi menyangka keduanya melakukan pembunuhan setelah seorang remaja putri diajak ke hotel, dicekoki obat lalu tewas akibat overdosis pada 22 April 2024. Romi menjelaskan, dugaan suap menyuap ini berawal saat polisi menetapkan kliennya sebagai tersangka pada 26 April 2024. Seorang pengacara yang kala itu menjadi kuasa hukum Arif dan Bayu mendekati anggota Polres Jakarta Selatan. Ada oknum lawyer melakukan upaya pendekatan dan atas inisiatif dirinya sendiri ke para penegak hukum. Nah, itulah ya, tadi ada AKP, AKBP, nah ada yang Evelyn Hutagalung, jangan-jangan itu yang pengacaranya ya, yang mendekati ya untuk menyogok itu 20 miliar gitu ya, untuk menghentikan perkara tersebut atau SP3. Jadi itulah ya permainan SP ini ya. Surat perintah penyidikan lah, terus di SP1 kan, SP3 kan. Itu duit itu di kalangan polisi. Ya, mungkin modal dia untuk jadi jenderal ya, nyogok ke atas gitu. Ya, jadi udah sistemik ini penyogokan ini. Mau naik ke pangkat, sogok atasannya ya. Oke, lanjut. Dari pertemuan awal itu, menurut Romi, terjadi negosiasi pertama antara Kanit Resmob Satreskrim Polres Jaksel, Ajun Komisaris Ahmad Zakaria, dan pengacara tersebut agar Arif dan Bastian membayar senilai 17,1 miliar rupiah. Termasuk barang-barang seperti mobil Lamborghini, Aventador, Harley Davidson, Sporters, Iron, dan BMW HP4. Nah, jadi udah ada ya negosiasi pertama itu 17,1 miliar ya antara Satreskrim Polres Jaksel, AKP Ahmad Zakaria dan pengacara dari Arif dan Bastian. 17,1 miliar termasuk barang-barang mewah, Lamborghini, Harley Davidson, dan BMW ya, mobil. Waduh, hebat. Makanya saya bilang langsung kaya ini si Bintoro dan Ahmad Zakaria, langsung bisa menempatkan uangnya ke Panama Papers ini. Oke, lanjut. Uang itu langsung dibagikan ke Kasat Reskrim AKBP Bintoro, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak AKP Mariana, dan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Gogo Galesung. Kanit Zakaria mengakui sendiri waktu dia diperiksa oleh Paminal. Saya juga diperiksa. Jadi saya tahu pengakuan Kanit Zakaria. Oh, jadi pada saat diperiksa oleh Paminal, ya Kanit Satreskrim Polres Jaksel ini, Ahmad Zakaria sudah mengaku. Terus mau bilang apa lagi si Bintoro? Bintoro, jangan
bawa mati apamu ya penipuanmu. Ini sudah mengaku ini, kata Romi Siombing ya, pengacara dari kedua terdakwa itu. Jadi kanitnya itu Ahmad Zakaria itu sudah mengaku ya. Dan hebatnya di sini terlibat juga kanit perlindungan perempuan dan anak. Tugasnya melindungi perempuan dan anak, AKP Mariana. Tapi ternyata memeras juga ya. Aduh, kacau. Kacau Republik ini. Coba Pak Prabowo lihat potret polisi ini. Apa nggak layak dibubarkan begini? Sampai kapan Anda berharap pada harapan palsu dari Listio Sigit Prabowo? Bubarkan, bentuk lagi. Dan jangan pakai pangkat-pangkat jenderal itu. Bahaya itu. Narsis nanti mereka. Padahal nggak pernah mereka mengorbankan nyawanya dalam peperangan segala macam. Apalagi untuk rakyat ya. Oh, terapa semua ya. Sudah mengaku ini kanitnya. Mau Bintoro. Oke, lanjut. Romi berharap agar kasus tindak suap dan pemerasan yang dilakukan oleh aparat hukum ini bisa terusut tuntas. Kami berharap klien kami bisa mendapat keadilan dan oknum aparat yang terlibat diberi hukuman yang sesuai, katanya. Bintoro dapat sanksi patsus. Polda Metro Jaya sudah menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus terhadap Bintoro dan 3 polisi lainnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi mengatakan, sanksi patsus ini sebagai tahapan untuk penyelidikan terhadap dugaan pemerasan tersebut. 4 orang telah diputus dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, kata Ade Ari melalui keterangan resminya Selasa 28 Januari 2025. Ya, nah, tapi kalau nanti media atau para konten kreator sudah mendiamkan ini, ya lupa, publik amnesia dan mereka bisa jadi polisi lagi. Ya, paling didemosi berapa tahun? Maksimum 10 tahun. Ya. Jadi inilah, jadi kumpulan para pemeras, penipu, perekayasa ada di kepolisian, dikumpuli oleh Listio ini. Bukan malah dibersihkan, rekrut yang baru. Jangan pakai sogok Listio. Hancur rai ngulum. Oke, lanjut. Ade Ari menyebut 4 polisi yang kena sanksi ini berkaitan dengan dugaan pemerasan. Pemerasan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus tewasnya remaja 16 tahun setelah disetubuhi dan dibuat overdosis oleh kedua tersangka. 4 polisi yang mendapat sanksi ini diantaranya adalah AKBP Bintoro selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang menggantikan Bintoro, polisi berinisial Z selaku Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan, dan ND selaku Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi yang Bintoro ini sudah mantan pelaku juga, yang sedang menjabat juga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung juga ya terkena ini kasus pemerasan. Aduh, terus kanitnya juga Resmob Polres Metro Jakarta Selatan Ahmad Zakaria juga kena. Sampai satpamnya jangan-jangan kena ya. Kacau. Polisi bobrok, pantas terkotor, terkorup sedunia. Se-Asia Tenggara masih ya. Tingkatkan Listio biar se-Asia dan sedunia. Lanjut Listio. Yuk. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran anggota secara prosedural, proporsional, dan profesional, ucap Ade Ari. Hingga saat ini, proses pendalaman peristiwa ini pun masih dilakukan. Ya inilah ya bahasa-bahasa bersayap yang abstrak ya. Prosedural, proporsional, profesional, terbuka, bla bla bla, ujung-ujungnya mutasi, demosi. Makanya Listio Sigit Prabowo ini adalah Kapolri paling sampah sejak Indonesia berdiri. Dikumpulkan semua pemeras, perekayasa, penipu di dalam kepolisian. Bukannya anti dengan apa itu? Katanya pengayom, pelindung. Bagaimana kau melindungi dan mengayomi kalau isinya para penipu, perekayasa, pemeras? Listio ngulum, sedem maho. Tangarung hasean ngulum. Ya. Kau rasakan nanti ketika kau sudah menjadi mantan Kapolri, warga biasa akan dibully seumur hidupmu kepada seperti mantan itu yang sekarang sering dibully ya. Bukan maksud saya itu.
Oke, sekian video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.